Selamat malam, ini tanggal 27 Januari 2026, pukul 10 malam, lewat 20 menit di Jakarta. Kita ngobrol lagi ya, tentang baris per baris. Jadi kalau kita perhatikan tentara itu, kenapa di seluruh dunia itu selalu berbaris. Barisnya itu kaku, ya. Di setiap langkah aja harus diperintah. Nengok kiri, nengok kanan harus diperintah. Jalan ke depan diperintah. Istirahat aja diperintah. Kalau lihat tentara sedang gerakan angkat senjata gitu, itu patah-patah itu tangan gerakan itu. Kalau kita lihat komandan peleton atau komandan kompi itu ya, eh, mengangkat biasanya pakai pedang kan, mengangkat pedang aja gerakannya dipatah-patah satu persatu gitu, serentak. Buat apa sih? Kan perang tuh nggak begitu. Angkat senjata terus dibikin patah-patah, kan perang nggak begitu. Pasti langsung senjatanya langsung dikokang. Perang tuh juga orang nggak baris maju melawan musuhnya, pasti mencar ya dari posisi masing-masing. Kenapa terus latihan baris? Nggak dipakai waktu perang barisnya ya. Kencang kanan gerak terus perang gitu nggak ada lah, ya kan? Tapi selalu berlatih lencang kanan, hadap kanan. Itulah tentang membentuk tim menurut saya ya. Pembentukan tim, semangat tim, sehingga orang bekerja dalam satu, bergerak dalam satu kesatuan dan mengikuti komando. Jadi ada komando, komandan, dan ada pasukan. Pasukan dilatih untuk mengikuti setiap instruksi komandan, eh, tanpa tanpa protes, tanpa komentar, bahkan komentar aja nggak boleh. Ya. Ikuti perintah komandan. Ini seluruhnya. Saya pernah waktu masa mahasiswa mengikuti pelatihan militer sebulan penuh, sebagai batalion cadangan lah kalau sekarang tuh komcat gitu ya. Ya buat senjata setiap hari bawa senjata Geren yang beratnya 5 kilo, ampun itu berat. Eh, saya merasakan betul pahitnya latihan seperti itu. Dan tiap hari kita dibariskan. Di pagi subuh sudah bangun ya. Sampai malam sampai tidur itu dalam dalam gerakan tim, dalam komando. Dalam komando, tidur aja nunggu komando. Makan aja nunggu komando. Belum ada komando kita belum bisa makan. Nah, tapi di situ saya mendapatkan sesuatu yang saya kira memang penting. Pada saat kita yang jadi pasukan, kita harus meniadakan diri kita sendiri. Nggak ada tuh aspirasi, pengen ini, pengen itu, nggak ada. Yang ada adalah patuh pada perintah komandan. Kita sebagai ego hilang ya. Ya ikut aja, suruh maju, maju, suruh merangkak, merangkak, merayap, ya merayap. Eh, ya juga saya pernah ikut 1 bulan juga untuk latihan klub pendaki gunung ya. Sama beratnya, sama juga polanya, cuma nggak bawa senjata. Kalau yang tadi eh, batalion itu bawa senjata. Jadi dalam latihan baris berbaris itu, gerakan orang tuh distandarkan, ada standarnya. Balik kanan gerak ya standarnya begini, ya harus begitu. Nggak bisa enggak. Tangan nggak boleh melambai-lambai. Ya. Eh, Pantat nggak boleh gel-gel. Ya, harus begitu persis kaku. Nah itulah satu contoh di mana orang bekerja, bergerak dalam standar, dalam satu standar, dalam satu komando. Semua pasukan mengikuti standar.
Ini tidak hanya terjadi di dunia militer, sebetulnya dalam bentuk lain. Dalam industri manufaktur juga terjadi demikian. Para apa namanya pasukan di dalam industri itu ya, para operator yang bekerja di dalam industri itu ikut standar semua. Setiap pos kerja itu ada standar kerjanya. Nggak bisa dimodif-modif, kecuali ada proses eh, modifikasi yang resmi. Kalau belum ada perubahan, ya harus seperti itu. Bekerja dengan mesin, ya prosedurnya ada, ya harus seperti sesuai dengan prosedur. Jadi biasanya standar kerjanya ada di dekat eh, di lokasi kerjanya. Nah, itu sesungguhnya pekerjaan yang cukup berat secara fisik. Nah, bagaimana memimpin dalam suasana seperti ini? Dalam suasana orang sehari-hari bekerja dalam satu standar, dalam fisik yang lelah. Ini juga bukan barang yang mudah. Tapi ya seperti tadi di baris berbaris itu, seorang komandan atau pemimpin regu, ya harus jelas menyatakan dirinya, saya yang mimpin. Harus tegas. Saya pimpinan kamu, saya komandan kamu, saya ketua regu kamu. Kalian dengar saya. Itu harus jelas. Tidak boleh tidak dengar. Bahwa bedanya kalau di industri kita bisa ngobrol lah. Kalau ada masalah di lapangan, ya ada masukan dari bawahan boleh. Ya. Kalau di militer nggak ada. Oh di depan ada musuh pak, saya nggak berani maju, nggak ada. Kamu maju aja. Di depan lagi ditembakin pak, saya nggak bisa maju, nggak bisa. Kamu maju aja karena memang udah dihitung bahwa dari sekian batalion yang maju mungkin sekian sekian orang hilang. Itu dalam kalkulasi perang kan begitu. Kalau kita nonton apa itu pendaratan di Normandy itu ya, itu udah dihitung sama jenderalnya bahwa sekian perkiraan sekian persen akan hilang. Ya maju aja. Ya itu tentara militer kan begitu. Tapi kalau industri ya nggak begitu. Kita ngobrol kalau ada keluhan, ada masukan yang sifatnya bisa memperbaiki eh, kualitas atau kecepatan kerja, efisiensi dan lain-lain. Tapi tetap prinsipnya sama. Seorang komandan, seorang pimpinan regu, pimpinan tim harus tegas menyatakan dirinya, sayalah pimpinan. Dan anggota tim juga harus punya sikap yang jelas. Saya ini pasukan, saya anggota tim yang mendengar kepada atasan saya. Gitu. Jadi saya mau tarik persamaannya, ya. Di situ ada proses kepemimpinan. Jadi di dalam baris per baris ada penyesuaian diri sebagai pasukan, ada juga proses latihan kepemimpinan, memberikan instruksi. Jadi kalau di militer tuh ada itu CMI kalau saya nggak salah, ada pelajarannya, cara memberikan instruksi, ada caranya. Harus tegas, jelas, ringkas, jangan ribet, harus jelas. Jadi nggak sembarangan memberikan instruksi, nggak sampai sampai, kemana aja lu, nah ini lu gini dong, nggak begitu. Ya harus bicara yang baik, sikap yang jelas, sampaikan dengan jelas, ringkas dan mudah ditangkap. Narasinya harus mudah ditangkap. Eh, Itu kalau perhatikan tuh kalau militer orang ngajar tuh kadang pakai kapur berwarna kalau zaman dulu tuh, ya. Biru merah supaya mudah ditangkap. Selalu diusahakan yang disampaikan itu mudah ditangkap oleh regunya atau oleh timnya. Juga tanpa keraguan. Jadi kalau Anda tidak menguasai standarnya, terus lalu, gimana tadi ya? Sebentar, 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 saya lupa. Nggak begitu. Anda harus mengerti persis standarnya, sehingga waktu disampaikan instruksi, Anda memang menjadi sumber, narasumber yang jelas bagi bawahan Anda. Inilah yang saya sebut kepemimpinan operasional di lapangan. Teknis banget, ya. Dan dibutuhkan karakter yang khas juga. Ya, kalau Anda cengengesan, cengar-cengir, ya, ngomong belepetan ke sana kemari, ya bawahan Anda nggak akan ngerti. Atau mungkin nggak menghormati Anda. Tapi ya bersikaplah jelas. Pahamlah, muncul sebagai orang yang paham teknis situasinya dan memberikan instruksi dengan jelas. Ini nggak gampang. Ya.
Itu yang saya sampaikan malam ini, bagaimana memimpin regu di lapangan. Tegaskan diri Anda, saya pemimpin. Mampukan diri Anda supaya bisa menjelaskan standar kerja dengan baik, dengan ringkas, eh, dan sesuai yang dibutuhkan. Tidak perlu berlebihan, tidak perlu kurang-kurang. Ini harus dilatih. Ini bukan hal gampang. Begitu juga tim. Kalau Anda anggota tim, Anda harus tahu bahwa Anda di bawah perintah. Wah, ini komandan Anda harus ikut. Begitu aturan main. Karena itu barangkali ada bagusnya kalau perusahaan-perusahaan itu eh, menyempatkan karyawannya untuk berlatih baris berbaris. Baris berbaris. Itu sebenarnya latihan yang sangat penting dalam pembentukan tim. Melahirkan pemimpin di lapangan. Coba lihat tuh kalau komandan upacara itu, kalau kasih komando. Ya, wah, tegas jelas, tanpa ragu-ragu. Itu yang dibutuhkan kualitas pemimpin di lapangan. Siapkan diri Anda pemimpin di lapangan, dan siapkan juga anak buah Anda untuk menjadi pemimpin di lapangan. Mereka harus dilatih, nggak tiba-tiba datang dari langit itu. Para komandan di lapangan, para danru, harus dilatih untuk menjadi danru, untuk memberikan instruksi, untuk memahami persoalan. Itu butuh latihan. Jadi para atasan supaya membangun para danrunya, menyiapkan para danrunya sebaik-baiknya. Itu bisa dilatih. Orang yang cengar-cengir pun bisa dilatih untuk menjadi orang yang tegas. Itu soal latihan. Demikian kali ini, baris berbaris kita. Selamat malam.